Para penduduk desa sedang melakukan berbagai macam aktivitas seperti biasanya. Ada yang berdagang, ada yang menuju perjalanan ke ladang, hingga beberapa tengah bersiap untuk membuka toko. Dan di tengah kesibukan para penduduk desa, terlihat salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang sedang bersantai di bawah sebuah pohon di taman. Pemuda itu adalah Theo, pemuda yang pemalas dan miskin. Tidak ada yang kurang dari penampilannya untuk menjadi seorang pemuda yang rajin, tubuh yang semampai, dan tenaga yang prima seperti pemuda pada umumnya. Tapi entah apa yang menghilangkan motivasinya untuk bekerja. Dia tidak mau bekerja keras, tetapi selalu bermimpi untuk menjadi kaya suatu hari nanti. Bahkan untuk makan pun, dia mendapatkannya dengan meminta belas kasihan para penduduk desa. Suatu pagi, seorang saudagar kaya tengah bersedekah kepada para penduduk desa yang membutuhkan, dengan membagikan masing-masing satu panci susu segar yang ia peroleh dari peternakannya, sebagai bentuk syukur karena susu hasil peternakannya tahun ini sangat melimpah. Theo yang mendengar kabar ini tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera berbaris mengikuti antrian. Tak lama berselang, susu yang diharapkannya pun kini telah berada di tangannya. Satu panci susu segar yang kelihatannya sangat lezat. Dia sangat senang dan segera pulang ke rumah untuk mengolah susu itu. Setelah menyiapkan tungku dan kayu bakar yang sudah tersedia di rumah, ia pun merebus susu tersebut. Terima kasih kepada sang ayah yang sudah berangkat kerja, karena sudah menyediakan semuanya di dapur kecil ini, termasuk 2 potong roti yang tersedia di meja makan. Hingga beberapa saat, suara gelembung air yang bersahutan telah terdengar, menandakan susu yang ia rebus kini telah matang. Theo mengambil panci berisi susu tersebut, mengambil sebagian isinya sebagai teman rotinya untuk dia sarapan pagi ini, dan menyimpan sebagian susu itu di samping tempat tidurnya. Namun setelah ia selesai dengan sarapannya, bukannya membantu sang ayah di ladang, ia malah memilih untuk tiduran di kamarnya. Tak lama kemudian, dia berhayal bahwa jika dia bisa menjadi kaya raya, entah bagaimana, semua penderitaannya akan menghilang. Pikirannya beralih ke panci susu di sampingnya. Dia berandai-andai, keesokan paginya, susu di dalam panci itu akan mengeras dan menjadi keju. Kemudian aku akan menjualnya ke pasar dan menghasilkan uang. Dengan uang itu aku akan membeli seekor ayam betina. Ayam betina itu kemudian akan bertelur dan menetaskan banyak anak ayam. Kemudian anak-anak ayam itu akan saya rawat hingga besar. Hingga kemudian ayam-ayam ini pada gilirannya akan menghasilkan ratusan butir telur dan saya akan segera memiliki peternakan unggas sendiri. Hayalan Theo terus semakin jauh, bagaikan air sungai yang mengalir. Aku kemudian akan menjual semua ayam itu dan membeli beberapa ekor sapi, lalu membuka sebuah peternakan susu. Semua orang di kota akan membeli susu dariku. Saya akan menjadi sangat kaya dan segera saya akan membeli perhiasan. Raja kemudian akan membeli semua perhiasan itu dariku dan saya akan menjadi semakin kaya, sehingga saya dapat menikahi seorang gadis yang sangat cantik dari keluarga kaya raya. Tak lama kemudian, saya akan memiliki seorang putra yang tampan, dan jika dia menjadi anak yang pemalas, aku akan memberinya pelajaran dan memukulnya dengan tongkat. Bagaimana mungkin dia menjadi pemalas, sedangkan ayahnya adalah orang yang berhasil menjadi kaya raya yang berawal hanya dari sepanci susu. Hayalan Theo benar-benar sudah terlalu jauh. Ia sedang bermalas-malasan dan menghayal ingin menghukum seorang pemalas. Tanpa sadar, ia mengambil sebuah tongkat dan